Friends, untuk membuat 120 pieces risol mayo ini aku memerlukan beberapa bahan ya. Di antaranya ada tepung terigu, kemudian tepung roti, lalu juga ada mayones untuk isiannya, lalu ada telur, ada juga sosis ya, sosis yang premium gitu. Kemudian ada minyak goreng untuk menggorengnya, dan akan ada bahan-bahan lain yang nanti aku akan mention di kolom description aku. Kemudian friends, untuk bahan-bahan yang aku pilih untuk menjadi bahan risoles ini tergantung dari harga satuan si risol sendiri ya. Kalau misalnya aku punya risoles yang memang harganya lebih mahal gitu, aku bisa pakai bahan-bahan yang lebih premium. Sedangkan kalau misalnya aku ada pesanan risoles yang harganya memang lebih murah gitu atau lebih ekonomis, itu bahan-bahannya juga aku pakai yang lebih ekonomis ya. Tapi untuk rasa diusahakan harus tetap enak ya. Ya friends, sekarang aku akan membuat kulit risolesnya atau membuat dadarnya ya. Untuk bahan-bahannya dan juga takarannya akan aku tulis di description. Friends, ini aku sudah menggabungkan antara tepung terigu, susu, kemudian tapioka, kaldu bubuk, dan juga garam ya. Aku aduk-aduk dulu supaya merata. Kemudian aku masukkan air secara bertahap sambil diaduk-aduk ya teman-teman ya. Untuk kulit risol kali ini aku tidak menggunakan telur karena ini sudah cukup enak kok dari susu dan juga kaldu bubuk dan lain-lainnya ya. Kita lakukan, kita aduk terus, dan ini aku ganti alat aduknya pakai whiskers ya teman-teman ya. Nah, jadi memang dari adonan terigu 2 kilo itu aku bikin 2 kali pengadukan ya teman-teman ya, karena tempatnya memang kecil dan juga supaya tercampur merata gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau punya pesanan banyak gitu ya, mau langsung sekali pengadukan semua, itu boleh-boleh aja. Nah, kalau adonannya sudah cukup halus gitu ya, sudah mau jadi, kita masukkan minyak, kemudian kita aduk lagi. Kalau adonannya sudah selesai kita buat, biasanya aku diamkan dulu sekitar 1 jam gitu ya, supaya adonannya ini lebih rileks, baru kita buat dadarnya. Friends, ini aku sedang panaskan pan anti lengket, kemudian kita beri 1 atau 2 centong adonan ya, kemudian kita putar seperti ini, kemudian kita tunggu sampai dadarnya matang ya. Kita taruh di tray. Nah, seperti ini hasilnya, cantik, mulus ya, dan tidak cepat robek. Nah, ini aku sudah siapkan air untuk merebus telur ya teman-teman ya. Nanti si telur-telur ini harus direbus sampai matang maksimal gitu ya, matangnya pol gitu. Jangan sampai masih setengah matang karena nantinya akan kita potong-potong telurnya. Nah, jadi friends, untuk sosisnya ini adalah sosis yang premium ya, bukan sosis yang abal-abal gitu. Nah, satu sosis ini aku potong menjadi 2, kemudian ini aku belah tipis-tipis gitu ya, jadinya seperti ini. Nah, penampakannya seperti ini, jadi kayak penggantinya smoked beef gitu loh teman-teman ya. Dan dari rasa pun ini enak gitu, jadi insya Allah nggak ada yang komplain ya. Nah, ini dia sosisnya sudah selesai aku potong, jadinya 1 mangkok besar ini ya teman-teman ya. Kalau dihitung ini pasti lebih dari 120 kok. Nah, kemudian ini adalah telur yang sudah direbus dan aku kupas, tinggal aku potong-potong ya teman-teman ya. Satu buah telur ini akan aku potong menjadi 8 bagian. Nah, ini dia telur yang sudah aku potong ya teman-teman ya, gitu. Ini kalau menurut aku pas banget ukurannya untuk jadi isian risoles gitu ya, karena kalau terlalu besar juga
jadi mengganjal banget gitu di dalamnya. Nah, ini dia untuk telurnya udah selesai aku potong-potong semua ya teman-teman ya. Sekarang aku lagi bikin saus mayonesnya ya teman-teman ya. Gampang aja, mayones yang memang kiloan gitu. Maksudnya aku pakai kemasan yang 1 kilo ditambah dengan sedikit susu kental manis ya. Kita aduk-aduk. Dan ini siap jadi isian risolnya. Sekarang saatnya kita isi risolnya ya. Kita sediakan 1 lembar kulit risol, kemudian taruh 1 potong sosis, kemudian juga taruh 1 potong telur dan beri mayones secukupnya. Kemudian akan kita gulung. Kiri dan kanannya ya. Kita akan gulung ke depan. Nah, mudah bukan? Seperti ini. Friends, ini risolnya sudah selesai aku gulung, tinggal kita ke proses penggulungan coatingan bagian luarnya ya. Aku menyediakan tepung basah yang terdiri dari tepung terigu, kemudian air dan sedikit garam, lalu ada juga tepung roti. Ini sebelumnya aku blender ya teman-teman supaya dia lebih halus gitu. Kemudian langsung aja kita ambil 1 buah risol, kita celupkan ke tepung yang basah. Kemudian kita ambil, aku menggunakan tangan sebelah kiri ya, tangan sebelah kiri ini khusus yang basah-basah gitu. Kemudian aku taruh di tepung panir atau tepung roti yang sudah dihaluskan. Kemudian aku gunakan tangan kanan untuk mengcoating ya. Jadi si tangan kanan ini khusus untuk kering gitu, supaya nggak belepetan kerjaan kita dan cepat selesai gitu ya teman-teman ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, ini adalah risol yang udah selesai aku coating dengan tepung basah dan tepung panir ya. Ini bisa langsung digoreng, bisa juga dimasukkan dulu ke kulkas gitu, atau bisa juga jadi frozen food ya teman-teman ya. Friends, ini aku sedang memanaskan minyak ya yang cukup banyak, kemudian langsung aja kita goreng. Nah, ini wajan yang aku punya sekali goreng 10 risol ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman punya wajan yang lebih besar itu boleh juga ya. Nah, kemudian kita balik. Kalau sudah kecoklatan di kedua sisinya, kita akan angkat dan tiriskan dari minyaknya ya teman-teman ya.